akan membersamai Bapak hingga kurang lebih 1 jam ke depan. Kita mulai acara kita dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga agar lebih hangat, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Atmaker kita, Bapak Khalid Ibrahim. Silahkan kepada Bapak Khalid untuk memberikan sambutan. Baik, apakah suara saya terdengar? Jelas, Pak. Ya, clear Pak. Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan semua, khususnya Pak Aji dan tim yang telah menginisiasi kegiatan, saya bilang ini modelnya saya anggap upskilling lah ya. Jadi mungkin bisa kita coba terjemahkan peningkatan kompetensi untuk teman-teman, khususnya pekerja migran Indonesia yang ada di wilayah Arab Saudi, khususnya Riyadh, dan seluruh pekerja migran Indonesia pada umumnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita masih terus diberi nikmat oleh Allah. Kita masih bisa bersilaturahmi, kita masih diberi kesempatan untuk menimba ilmu. Menimba ilmu khususnya dengan era-era yang sudah digitalisasi seperti ini. Masya Allah teman-teman kreatif bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sangat positif ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin Allah. Baik, kegiatan yang sangat positif ini, saya sendiri sebagai anggota komunitas di Insan AI Community. Karena memang Masya Allah di dunia yang serba digital, teknologi pada masa kini, kita sudah tidak bisa memungkiri bahwa eranya sudah mulai bergeser. Yang mana dari dulu yang serba manual, sekarang sudah serba otomatis lah bahasa. Ketika di era-era yang saat ini kita jalani ini, ada hal yang tidak bisa kita hindari, bahkan ada di samping kita, namun kita masih belum bisa menguasai atau belum bisa memanfaatkan apa itu yang disebut mungkin dengan AI gitu kan. Nah, mulai sekarang saya juga ingin terus belajar, dan saya harapkan kepada seluruh teman-teman pekerja migran Indonesia tidak hanya terkhusus dalam anggota grup saja, mudah-mudahan informasi ini bisa menyebar luas. Bisa eh, bisa dijangkau oleh teman-teman yang mungkin saat ini masih belum bisa bergabung. Nanti bisa, saya harapkan bisa teman-teman yang lain juga bisa bergabung untuk
menimba ilmu khususnya AI itu sendiri, bagaimana kita bisa memanfaatkan AI tersebut, gitu. Jadi jangan sampai kita mungkin kadang kan kita bertanya-tanya, mungkin di luar sana banyak yang pernah menyebutkan kita nanti perannya akan digantikan oleh robot misalkan. Pernah kita mendengar hal itu. Nah, tetap namanya robot bagi saya harus ada operator, rasanya seperti itu. Nah, kita sebagai manusia insan tadi itu, bagaimana kita bisa memanfaatkan AI ini? Jangan AI yang memanfaatkan kita, gitu loh. Tetapi bagaimana peran kita dengan adanya teknologi yang sudah tidak bisa kita hindari ini, kita harus bisa mengelola. Bukan kita yang dikelola, tetapi kita bagaimana bisa mengelola produk-produk yang sudah ada ini. Gitu. Makanya mumpung ada kesempatan seperti ini, saya ucapkan terima kasih Mas Aji dan teman-teman. Saya mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu, jujur karena memang saat ini kita juga baru pertama, dan saya harapkan ini bukan hanya sekedar sekarang kita buka saja, tetapi ini akan terus berkesinambungan. Konsistensi itu yang butuh kita gelorakan kepada teman-teman semua. Saya cukup bangga berada di tengah-tengah Anda semua. Saya di sini tentunya tetap ingin belajar, khususnya AI. Selain itu, saya juga ingin terus ada komunikasi dengan teman-teman semua di khususnya di Riyadh lah, tapi pada umumnya di seluruh Saudi Arabia. Dengan ini mungkin AI yang mungkin nanti kita bisa pelajari. Jujur, saya pernah mencoba-coba, saya cerita sedikit. Saya pernah mencoba-coba karena penasaran, gitu kan. Seperti apa? Memang yang kita ketikkan di AI itu akan terjawab semua gitu. Bahkan yang tidak kita inginkan pun muncul di situ gitu kan. Ya karena kita kan tinggal bagaimana, kalau saya membacanya sebutannya mungkin promnya kemarin kalau di grup kalau nggak salah, itunya yang juga harus detail supaya kisi-kisinya lebih jelas. Nah itu akhirnya saya mencoba-coba gitu. Bahkan saya tertarik seperti yang di grup kemarin ada contoh foto yang bergambar seseorang, pasangan gitu kan, bahkan ada video gitu. Luar biasa juga ini teman-teman sudah sedemikian rupa. Namun saya sendiri karena ada pekerjaan-pekerjaan lain, akhirnya saya masih masih ya butuh waktu lah kekhususan untuk itu karena saya punya pekerjaan-pekerjaan lain, dan teman-teman mungkin ini punya kesempatan yang berharga, bisa belajar banyak tentang AI ini, dan ya sempat saya baca juga dari AI kita juga bisa dapat cuan kan begitu. Mudah-mudahan ini yang bisa menjadi penyemangat tentunya buat teman-teman yang sudah jauh, bahkan sekarang dengan belajarnya metode hybrid ini bisa offline, bahkan ini bisa online juga. Ini sangat menguntungkan buat kita semua. Itu saja dari saya, dan saya harapkan kegiatan ini terus berkesinambungan. Saya pesan juga sama Pak Haji dan tim, saya ingin juga terus menggelorakan kegiatan ini. Kita terus bekerja sama, kita coba terus kampanyekan kepada seluruh mas sendi-sendi ya, pekerja migran yang ada di luar negeri ini. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini sangat berharga bagi saya, dan saya nanti akan terus mencoba terus monitor, mungkin di grup juga, bahkan mungkin di yang kemarin disebarkan Google Form ya, itu tempat saya sudah isi juga gitu. Terima kasih banyak Mas Haji dan teman-teman, dan pembuka tadi dari Mbak Rahma kalau nggak salah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya turut berdoa semoga ini bisa menjangkau seluruh teman-teman PMI, seluruh masyarakat pada umumnya, seluruh masyarakat luas pada umumnya, tidak mengenal usia. Jadi untuk teman-teman di sini
Jangan pernah merasa ketika Anda sudah mungkin dirasa sudah berumur, katakanlah seperti itu. Orang belajar itu tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu. Di saat ada kesempatan dan kita bisa memanfaatkan, ayo kita coba terus gelorakan. Karena ketika kita terus bisa mengasah kompetensi-kompetensi kita, itu nanti akan kembali kepada kita sendiri. Tinggal bagaimana kita akan memanfaatkan itu semua. Dan dengan begini, harapannya kan tentunya ada sedikit perubahan lah. Ada sedikit perubahan, bahkan mungkin banyak ya. Mudah-mudahan ada banyak perubahan terhadap diri kita, saya sendiri, dan pada teman-teman semuanya. Demikian Mas Haji, nanti kami terus monitor, mudah-mudahan lancar, sukses, dan kalaupun istilahnya dalam kesempatan ini saya diminta untuk membuka, saya nyatakan kegiatan ini kita resmikan untuk dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waalaikumsalam. Pak Khalid, Pak Nakaf. Terima Siap, kasih. Pak Haji. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ataker, Pak Khalid Ibrahim, yang telah membuka dengan sambutan, Masya Allah, yang menularkan semangat kepada kita untuk supaya ya semangatnya ini supaya kita tidak dikuasai teknologi gitu ya, tapi kita yang harus menguasai teknologi. Nah, salah satu wasilahnya adalah kita belajar melalui komunitas ini. Ya, untuk acara yang pertama kita akan menghadirkan narasumber yaitu Bapak Anggar Pamungkas yang sudah hadir di sini. Sebelum mulai mungkin saya bantu share profil dari Bapak Anggar. Ya, beliau bernama lengkap Anggar Pamungkas dan sudah banyak sekali pengalamannya ya, kurang lebih 16 tahun di bidang telekomunikasi, retail, dan teknologi marketing, dan juga financial service industry. Dan juga beliau sudah banyak banget ini sertifikatnya ya, Masya Allah, dari Microsoft, Ericsson, dan juga Amazon Service. Dan pengalamannya bisa dilihat di sini. Ya, sekarang ya, jadi Senior Cloud Solution Architect di Data and AI ya, di Microsoft ya, Masya Allah. Dan kalau misalnya teman-teman kenal mungkin ya, Bapak Anggar ini pernah bekerja di Saudi Telecom Company. Nah, Masya Allah, sekali banyak sekali pengalaman beliau. Kita sambut Bapak Anggar untuk memberikan materi tentang cara mudah membangun digital dengan teknologi. Silahkan kepada Bapak Anggar. Ya, terima kasih eh, Mbak Rahma. Ya, terima kasih. Mohon maaf Pak, ke mute. Bentar. Oke, Ya. sudah ya. Mudah-mudahan sudah audible. Oke, mungkin untuk memulai saya coba langsung share ini ya, deck gitu ya. Oke, mudah-mudahan terlihat ya. Oke, nah, ya mungkin kita mulai dengan pernah nggak kira-kira Bapak Ibu gitu ya, bayangkan kalau misalnya nanti suatu hari gitu ya, kita bisa punya semacam asisten pribadi gitu, 20 24 jam, yang dia tuh nggak pernah tidur gitu ya. Jadi dia juga eh, nggak pernah minta gaji gitu ya. Kemudian juga dia bisa bantu kita gitu untuk bikin konten promosi gitu ya, membalas pesan gitu dari customer-customer kita gitu ya. Kemudian juga menganalisa data-data yang kita punya gitu. Nah, ini sesuatu yang menarik gitu kan dari
AI gitu, bahwa si asisten kita ini ternyata bukan manusia gitu kan ya. Eh, Bukan juga aplikasi yang mungkin dalam tanda kutip mahal gitu ya untuk kita pakai gitu. Nah, jadi ada banyak hal yang bisa kita eh, gunakan lah gitu ya untuk AI gitu. Oke. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Angger Pamungkas, Senior Cloud Solution Architect untuk pilar data dan AI di Microsoft. Oke. Selanjutnya sesuai dengan tema kita hari ini gitu kan ya, AI untuk semua gitu. Jadi kenapa sih AI untuk semua gitu kan ya? Nah, karena memang kalau di Microsoft itu ada visi gitu ya, visi dan misi inklusivitas gitu. Jadi visinya itu dia empower every person and every organization on the planet to achieve more gitu, especially with AI. Nah, itu maksudnya apa gitu? Jadi em, teknologi itu nggak boleh eksklusif gitu kan ya. Jadi maksudnya dengan AI itu eh, bahkan seorang pelaku UMKM gitu ya, misal misal eh, orang yang berdagang gitu ya, kemudian guru les privat misalnya gitu, atau mungkin teman-teman dari diaspora gitu, diharapkan tuh bisa punya akses yang sama gitu dengan apa yang dimiliki oleh eh, AI yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi memang benar-benar harus inklusif gitu ya. Nah, sebelum masuk ke hmm, yang lebih jauh gitu ya, jadi mungkin kita bahas dulu apa sih itu AI gitu dalam bahasa yang sederhana gitu ya. Jadi kalau boleh di simplify, AI itu adalah teknologi yang bisa berpikir gitu dan belajar seperti manusia gitu ya. Nah, jadi dia bisa mengenali pola gitu, membuat keputusan, bahkan sampai menyarankan solusi gitu. Tapi juga based on data yang dia punya gitu. Nah, mungkin kalau kita lihat di contoh sehari-hari gitu kan ya, eh, kalau Bapak Ibu mungkin pernah nonton Netflix gitu. Nah, itu ada rekomendasi film-film yang ada di Netflix gitu misalnya. Nah, kemudian juga biasanya mungkin teman-teman sosial media content creator gitu kan sering bikin caption otomatis gitu buat postingan misal di Instagram gitu ya. Kemudian juga chatbot customer service. Nah, itu beberapa contoh dari eh, AI gitu ya. Nah, kemudian kenapa sih AI itu penting gitu ya untuk bisnis digital? Karena bisnis digital itu adalah bisnis yang cepat berubah gitu ya. Kemudian juga dia itu butuh efisiensi yang tinggi gitu. Jadi dengan adanya AI itu nanti akan memberikan added value gitu ya. Berupa misalnya dengan AI itu kita bisa bekerja lebih cepat dan akurat gitu. Kemudian juga bisa melayani pelanggan 24 by 7 gitu ya, 24 jam eh, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah AI itu eh, apakah kalau kita mau menggunakan AI itu kita perlu apa ya, hal-hal yang kompleks gitu. Jadi sebenarnya jawabannya AI itu tidak butuh skill coding gitu ya. Karena beberapa tools yang ada sekarang itu contohnya Copilot gitu ya. Kemudian ada Bing gitu. Kemudian ada yang namanya GitHub Copilot gitu ya. Itu tuh eh, cukup diakses menggunakan browser gitu, internet browser gitu. Jadi memang benar-benar mudah untuk diakses. Nah, ini kalau kita lihat kira-kira em, contoh aplikasinya sebenarnya kalau ngelihat dari industri gitu kan ya, ini eh, sektor misalnya ya sektor finance gitu. Di sini tuh ada em, contoh AI-nya itu bisa bikin advisor gitu ya untuk investment gitu ya. Kemudian ini untuk customer service dan support, dia AI itu bisa digunakan untuk membuat apa ya?
chatbot gitu yang available selama 24/7 gitu. Nanti mungkin di akhir saya bisa tunjukin eh, contoh demonya gitu ya. Nah, dari eh, AI use case gitu ya, yang sering dipakai di eh, industri-industri ini, mungkin nanti bisa menjadi ide gitu bagi kita, eh, mungkin yang bergerak di UMKM gitu ya. Kira-kira apa nih yang bisa kita tiru gitu loh, supaya kita bangun hal yang sama dan itu membuka peluang gitu buat kita bisa tawarkan ke eh, retail, customer lain gitu ya, perorangan, atau bahkan kalau Bapak Ibu mau bikin misalnya perusahaan konsultasi gitu ya, itu possible gitu ya. Nah, seperti itu. eh Ya, jadi secara singkat gitu ya, contoh AI eh, itu ada beberapa gitu. Yang pertama misal yang udah sering banyak kita kenal lah gitu ya, itu generatif AI gitu ya. Jadi AI-nya itu dia bisa menghasilkan konten baru gitu ya. Nah, contohnya misal Microsoft Copilot gitu ya. Kemudian ada apa namanya, GitHub Copilot dan lain-lain. Eh, Kemudian ada namanya conversational AI. Nah, ini kayak chatbot gitu, chatbot yang ini khususnya yang seperti di customer support ini. Jadi dia bisa menjawab, tapi jawabannya itu eh, nggak ngarang gitu loh. Maksudnya nggak ngarang. Jadi dia mengambil informasi itu berdasarkan eh, perusahaan punya data gitu. Ya. Nah, itu biasanya dipakai banyak di situ gitu. Oke, by the way, itu ada filosofi gitu kan. Kenapa eh, Microsoft tuh sebutnya Copilot gitu ya? Kenapa bukan pilot gitu? Nah, jadi filosofinya itu karena memang AI itu adalah co-pilot gitu loh. Jadi dia yang membantu kita. Sementara eh, human gitu, manusia itu tetap menjadi si pilotnya gitu. Jadi tetap sebagai decision maker gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada perusahaan yang mau rekrut orang gitu ya, biasanya kan kalau eh, rekrut programmer gitu, dulu itu mereka akan ngetes, eh, coba kamu bikin program atau coding gitu ya, eh, untuk case berikut gitu. Nah, sekarang eh, trennya berubah gitu. Jadi HRD itu nggak ada lagi nyuruh kita ngetes coding, nggak ada gitu ya. Bahkan dia memperbolehkan kita pakai AI gitu untuk bantu kita generate code gitu untuk programmingnya gitu. Karena memang untuk membuat program sekarang sudah sangat mudah sekali gitu. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini slide terakhir gitu ya. Em, ini em, yang sebelah kanan mungkin nanti kita coba ignore, apa, abaikan dulu gitu ya. Nah, yang sebagai bagian sebelah kiri ini adalah yang biasa kita pakai nih. Khususnya untuk yang bagian sini nih, personal productivity gitu kan ya. Nah, ini biasanya yang kita pakai uh, Copilot gitu ya, Microsoft Copilot. Uh, uh, Kemudian ada juga nanti kalau kita pakai Office gitu ya, Microsoft Office tuh di dalamnya juga ada Microsoft 365. Nah, kalau yang Copilot ini ya kita bisa pakai seperti untuk apa namanya ya, menjawab pertanyaan general gitu ya. Nah, kemudian yang Office M365 Copilot ini bahkan kita bisa minta dia untuk misalnya bikin presentasi gitu ya. Nah, dia akan bantu kita tuh bikin presentasi yang lengkap. Nah, kemudian kita minta dari file Excel ini tolong dianalisa, misalnya berapa persen penurunan penjualan gitu ya. Terus apa penyebab utamanya gitu. Itu bisa dia jawab gitu. Selama datanya tersedia gitu ya di Excel-nya misalnya kayak gitu. Oke. Nah, ini nanti yang bagian sebelah kanan ini kalau kita sudah mulai lebih advance lagi gitu ya. Kalau yang sebelah kiri ini lebih ke user. Nah, yang sebelah kanan ini lebih ke kita membuat produk gitu, membuat produk AI-nya. Nah, nanti ini banyak tools-nya sebenarnya yang bisa kita pakai. Seperti itu. Oke, mungkin saya langsung ke demo supaya
agak menarik lah gitu ya. Saya stop share dulu sebentar. Saya coba share screen full. Ya, oke, mudah-mudahan terlihat ya. Bentar ya. Oh, oke. Nah, ini saya punya contoh nih. Misalnya kita mau pakai eh, Copilot gitu ya. Ini tuh sebenarnya kalau kita pakai Windows itu ada icon di bawah sini gitu yang kita bisa tinggal klik aja gitu. Jadi di ini yang di kursor saya ini itu ada ini kalau kita klik Copilot gitu. Nah, ini tuh eh, adalah Gen AI gitu. Jadi misalnya kita mau generate gambar gitu ya, ini gambar 3D misalnya. Ya, create a 3D image of misalnya apa ya, castle in the desert misalnya gitu. Ya, nanti dia akan bantu generate image eh, mengenai ini istana di tengah gurun pasir gitu lah ya. Nah, itu satu contoh untuk Copilot. Jadi eh, nggak usah jauh-jauh gitu ya kita buka link apa gitu. Sebenarnya kalau kita install Windows itu udah ada gitu kan ya. Nah, kemudian juga ini nanti sambil nunggu ya. Ini udah keluar gambarnya. Mungkin ini sambil nunggu ya. Em, kita coba buka Microsoft Edge gitu. Kita mau browsing ya misalnya. Nah, ini kan nanti ada muncul portal berita misalnya. Ini saya mau baca berita inilah gitu ya. Terus saya males nih baca beritanya panjang nih gitu. Misalnya gitu. Nah, nanti di bagian sebelah kanan atas nih ada tombol Copilot nih di Microsoft Edge nih sebenarnya. Ini Copilot. Oke. Nah, ini tinggal kita minta dia summarize the main point on this page. Nah, gitu ya. Nanti dia akan memberikan summary, ringkasan gitu dari web yang kita buka ini gitu loh. Jadi kita nggak usah baca panjang kali lebar gitu, tinggal tinggal summary aja gitu. Nah, itu contoh yang kedua. Nanti banyak lagi nih kalau misalnya kita pakai Office juga ada gitu. Jadi di masing-masing ini ada di produk itu ada Copilotnya. Nah, kemudian ini yang lebih menarik lagi ya, yang lebih advance lah gitu ya. Jadi saya punya ini agent gitu ya, AI agent gitu. Tapi memang ini harus dibangun gitu ya. Kita bikin bikin AI produk di sini. Nah, ini saya punya agent, AI agent namanya Customer Support Agent gitu. Customer Support Agent. Ini by the way saya bikinnya di Microsoft Azure AI Foundry nama tools gitu. Nah, ini kalau saya tanya, kalau saya komplain gitu ya, ini kan kayak apa namanya UI chatbot biasa ya gitu. Ini kalau saya tanya misalnya, Hi, I have an issue itu. Well, this is boring. Oke, nah ini berhubung saya bikin customer support agent gitu. Kalau pas saya nanya, Hi, I have an issue, dia akan nanya nih ke saya gitu ya. Dibalikin lagi, "Eh, apa isunya gitu? Boleh tolong berikan nama lengkap, deskripsi isunya apa, kemudian urgensinya apa gitu." Nah ini saya mau bikin nama saya Angger misalnya. Eh, saya uh, I cannot log in to my account. It says wrong password misalnya. Terus juga this is urgent misalnya gitu ya. Nah, nanti apa yang dilakukan? Dia akan nge-record nama saya gitu. Kemudian isunya. Kemudian dia akan create tiket secara otomatis. Nah, bukan hanya itu, nanti dia akan ngirim email gitu. Nah, ini dia udah balas gitu ya. Thank you for providing detail. Support ticket has been successfully created for your issue and our team will address ya. Ini dia bikinin tiket, kemudian dia email ke customernya gitu bahwa isunya sudah diterima dan lagi di apa dianalisa gitu ya. Nah, ini kalau kita mau lihat status emailnya nanti saya buka itu saya terima email gitu. Wait.
Nah, ini ada email baru ya. Ini jamnya baru aja ya, jam 21.38 kan ya. Oke, 21.38 ini kalau saya klik, nah ini dia akan nge-record customer name-nya ini, kemudian isunya ini, priority-nya high, ticket ID-nya sekian. Oke, itu yang selanjutnya. Nah, ini ada lagi yang menarik. Ini kan kalau tampilannya berupa ini ya, berupa berupa apa namanya? Eh, kita ngetik gitu ya. Nah, yang menariknya itu kita bisa bikin dia jadi semacam avatar. Avatar itu jadi kayak ini ya, kayak apa ya? Avatar itu kayak orang lah gitu ya, kayak orang. Kita jadi bisa ngomong sama dia gitu. Sebentar saya coba ya. Oke, ini udah loading ya. Nah, ini sama masih pakai agent yang sama nih, customer support agent. Saya coba aktifin avatarnya gitu. Misalnya saya pakai yang ini. Wait, speech-nya saya pakai yang ini aja. Oke, apply. Nah, oke ya. Eh wait, sebentar ini saya nge-share audio nggak ya? Em, mudah-mudahan nge-share ya. Oke, jadi kalau saya ngomong sama si customer, Audionya belum ke-share, Pak, sepertinya. oh sebentar, audionya belum ya? Oh iya ini share soundnya belum ya? Sorry, sorry. Oke, saya ulang ya. Oh, mudah-mudahan sudah ya. Hello, how can I assist you today? Yeah, I have an issue with my account. I'm sorry to hear that you are facing an issue with your account. Could you please provide the following details to proceed? Full name, description of the issue, urgency, high, medium, low. Once I receive this information, I will create a support ticket for you so our team can assist you further. Yeah, my name is Angger Pamungkas. I cannot log into my account. It's saying wrong password, and I need it urgent. Thank you, Anger Pamunkas. I have successfully created a support ticket for your issue, marked as urgent. Our team will prioritize resolving this and get back to you shortly. If there's anything else I can help with, please let me know. Yes, thank you. That's all. Nah, ya, jadi sama gitu ya. Nanti saya akan terima email baru nih, gitu ya, dari yang conversation yang kedua gitu ya. Nah, sama gitu. Yang berbeda, em, yang berbeda itu interface-nya sekarang berupa avatar. Oke, mungkin itu aja sih dari saya ya, Mbak Rahma. Kalau ada pertanyaan atau apapun, silakan saya kembalikan ke Mbak Rahma. Oke, baik. Terima kasih, Pak Angger. Masya Allah ya. Jadi kita udah lihat demonya betapa teknologi itu bisa memudahkan, ya, memudahkan kehidupan kita. Baik, pertanyaannya ditahan dulu, Bapak Ibu. Kita ke pembicara kedua ya. Sebentar saya bantu share profil dari Bapak Aji Teguh Prihatno. Beliau adalah lulusan dari Gugum University, kemudian pengalaman bekerja di Ericsson Saudi Communication ya, di STC sekarang ya. Kemudian pernah juga dulu ya di Excel Axiata ya, sebagai apa nih di STC sebagai senior SSI NM Operation Support and Service Engineer ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ini pengalaman untuk trainingnya. Bisa dibaca di sini dan juga skills. Ya, diantaranya juga ada helpdesk and IT support, IT service management, dan lain-lain. Baik,
kita langsung saja serahkan ke Bapak Aji Teguh dengan tema hari ini yaitu mengenal AI, waktunya PMI melalui teknologi. Kepada Pak Aji, kami persilakan. Terima kasih Bu Rahma atas kesempatannya. Izin saya screen. Kelihatan ya, rekan-rekan semua. Insya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sore, sehat. Semoga rekan-rekan sehat semua yang hadir online pada sore hari ini dan malam hari di waktu Indonesia Barat. Terima kasih sebelumnya Pak Atmaker dan juga Pak Anggar yang telah membawakan materi yang luar biasa. Untuk bagian saya lebih ke kita pengen membangun awareness terkait AI di zaman sekarang dan juga relate-nya ke tenaga kerja ya. Bagaimana nanti profesi pekerjaan itu sangat banyak sekali perubahan ya. Eh, jadi sekal- kalau teman-teman yang join di grup itu kita sudah beberapa kali kuliah WhatsApp eh, karena ada banyak beberapa teman-teman yang benar-benar dari nol AI itu nggak tahu dan juga banyak yang pengen belajar. Jadi ini kesempatan kita semua untuk benar-benar sama-sama belajar bareng dari nol dan juga bagaimana kita sama-sama bangun awareness ya buat kita ataupun buat anak cucu kita gitu untuk menghadapi perkembangan di zaman ini gitu terus yang terus bertumbuh dan berkembang luar biasa. Jadi di sini concernnya kita kita kenal dulu ya, gitu ya, dan juga bagaimana teman-teman yang bekerja di sini, baik di Arab Saudi atau di Indonesia atau dimanapun, itu bisa setidaknya intas atau melek ya terhadap teknologi. Atau di sini kita lagi bahas AI. Contohnya misalkan seperti ini, oke. Ini saya lagi buka paper nih, saya sedikit demo dikit. Ada di sini ada 41 paper judulnya Working with AI, Measuring the Occupation. Ini dirilis oleh Microsoft ya, perusahaannya Pak Angger. Nah, inti dari dari video ini saya ingin menunjukkan, somehow kita nggak punya banyak waktu untuk baca detail puluhan halaman, tapi sekarang sudah ada AI, banyak tools, banyak banget. Itu namanya di sini saya memakai chatpdf.com. Nah, ini sangat membantu nih buat yang kuliah, buat yang sekolah, buat yang bekerja gitu ya. Somehow kita butuh baca cepat tapi nggak punya banyak waktu, maka kita butuh bantuan AI. Untuk apa? Untuk bacain buat kita atau buat ngeringkas ya, meringkas AI, meringkas jurnal atau paper atau bacaan yang apa namanya kita ingin dapatkan resume. Oh maaf ini ininya apa namanya tadi halamannya nggak ke record, tapi nanti saya tunjukin ketika demo sekalian. Oke. Oke. Jadi sekarang kita udah masuk ke era AI ya. Di mana semenjak Alan Turing tahun 50-an itu create atau bikin paper itu belum terlalu booming, tapi ketika 2015 sekarang itu booming banget. Jadi udah banyak sekali menggantikan pekerjaan yang rutin berulang. Nah, dengan AI. Tadi yang di-share oleh Pak Angger pas banget itu namanya agent AI. Jadi ya kasarnya seperti teman-teman punya asisten atau pembantu atau rekan kerja ya atau bawahan yang teman-teman bisa kasih suruh apapun tapi yang relate dengan teknologi ya. Nah, sampai per tahun ini itu setidaknya lebih dari 378 juta manusia ya user yang menggunakan AI menurut rilis dari Forbes. Jadi penting banget buat teman-teman itu beradaptasi, meningkatin skill ya, juga bagaimana memahami bekerja berdampingan dengan teknologi. Kita tidak bisa menghentikan teknologi, tapi kita istilahnya itu surfing the wave. Kita surfing, kita berselancar di atas gelombang teknologi saat ini yang nggak bisa mau nggak mau kita hadapi. Nah, ini ini banyak sekali berita di mana banyak perusahaan ya mem-PHK
karyawannya. Ini mudah-mudahan Pak Anggar aman ya di Microsoft sama ya Perplex. Banyak sekali perusahaan yang sudah mulai cut ya karena mereka prefer pakai AI. Nah, kalau yang posisi Pak Anggar itu justru yang menghandle AI gitu insya Allah ya. Nah, di sini AI agentnya tadi di presentasi oleh Pak Anggar, asisten kita itu udah menggantikan banyak posisi itu customer service, admin entry, ya market research, content planning, ya admin sosmed itu bahkan udah ada viral tuh puluhan AI agent itu menghandle puluhan akun untuk customer service. Itu belum kira-kira 5 tahun ke depan itu bisa mengganggu atau tanda kutip mengganggu ya sektor apa nih HRD ya rekrutmen itu udah orang pakai pakai agent nyuruh ya tolong dong cariin saya IT programmer atau apa udah dapat itu nggak perlu HRD gitu ya dalam banyak dalam scale perusahaan tertentu yang misalnya perusahaan kecil udah dia pakai AI aja nggak perlu hire atau mempekerjakan HRD dari finance operation, sales dan seterusnya. Nah ini artinya di zaman sudah sedemikian cepat bergerak, jadi saya salah satu semangat yang ingin saya bangun membangun Insan AI Community supaya kita sama-sama apapun pekerjaan teman-teman, apapun background, pendidikan, pekerjaan, yuk kita sama-sama hands on, kita sama ya pegang lah tahu lah perkembangan teknologi sekarang. Gitu. Nah di sini yang Perplexity CEO Arafin Srinivas ya, kalau teman-teman tahu yang pernah kita discuss di WhatsApp group itu bahas Perplexity, dia ngebantu banget buat kita cari informasi yang lebih akurat dan juga membantu kita bikin resume atau apa gitu ya. Carikan saya tok ini apa namanya background ini sangat mau ngebantu kita bikin riset. Nah, ini dia menggantikan ARD, bahkan Perplexity sudah meriset browser baru namanya Comet. Ini luar biasa. Dia itu apa namanya game changer juga tuh nanti. Oke, kita akan lebih ke fokus AI-nya. Nah, ini tenaga kerja baru. Makanya teman-teman atau kita semua butuh ya mempelajari peran-peran baru yang dilahirkan oleh teknologi AI ini. Itu. Jadi trainer ya insya Allah saya sama Pangkat dan teman-teman saya udah mengkontak banyak teman, teman riset saya di Korea, ya, termasuk di luar negeri, alumni Riyadh ya, itu yang di di apa di sini tadi Pak Renov ya Pak Renov nanti kita sharing kan ilmunya ke kita kita itu. Terus teman-teman riset saya dan juga termasuk Pak Angger nanti kita samakan sama-sama belajar bagaimana ngulik-ngulik AI secara AI gitu ya gitu. Jadi oke kita lanjut dulu. Smarter work ya. Jadi pekerjaan yang lebih cerdas gitu. Artinya banyak yang nggak perlu manual-manual. Cukup AI agent, cukup kita nyuruh AI, mereka yang ngerjain gitu. Dan pekerjaan kreatif, kita mau ngiklanin produk, kita pakai video AI atau banyak banyak hal-hal yang dikerjakan oleh AI. Nah, ini apa mendorong kita untuk lebih kreatif dan pastinya ini meningkatkan efisiensi. Jadi sekarang di zaman sekarang ini teman-teman punya perusahaan cukup Anda aja. Jadi cuma satu orang gitu. Dia dia udah bikin HRD, bikin AT programmer, bikin ini semua yang itu agent semua. Jadi sendiri tapi nilainya jutaan dolar misalkan itu sudah ada itu. Tinggal makanya di sini menggali atau mendorong semangat teman-teman untuk terus ayo kita reskilling. Jadilah yang nggak tergantikan. Nah, kuncinya apa? Jadi nggak hanya sekedar belajar, tapi juga kita uh, bisa apa namanya? Pertama nggak sekedar skill, tapi juga kita tahu konsepnya, alur kerjanya, gitu ya. Agent itu kan satu fungsi, ya, satu kerjaan, tapi yang punya ide, yang punya gagas itu kita manusia itu. Nah kita harus tahu workflow itu jalur apa namanya alur kerjanya tuh kita dari awal sampai akhir harus tahu. Kayak gitu. Ini jadi kalau kita tahu banyak bidang, jadi kita eh, insya Allah terus survive ya. Yang kedua fokus pada high level, dalam high level thinking gitu ya. Jadi manusia itu punya empati, yang nggak punya, saya yang nggak punya. Nah di disipliner itu ya, itu yang belum bisa digantikan oleh AI. Makanya manusia itu yang mengatakan empati, idea, ya, gagasan itu yang nggak tergantikan. Dan kuncinya adalah reskilling dan upskilling.
Reskilling itu kita belajar hal yang baru. Jangan puas apa yang kita kerjakan sekarang. Kan kalau karyawan administrasi belajar analisis data, ya menjadi orang tahu ngerti IT dan seterusnya. Bahkan teman-teman PMI yang jadi sopir nih, ya itu bisa belajar, misalkan belajar IT, belajar AI ya. Kalau ini contohnya kita, ini contoh realnya misalkan nggak hanya dia sopir, tapi juga tahu cara memperbaiki mobil misalkan. Itu kan dia nambah added value, nilai tambah. Apalagi tahu AI misalkan, tahu cara menggunakan aplikasi, tahu tahu cara dan seterusnya. Upskilling, skill yang udah ada ditingkatin, ditambah jago itu ya. Dia udah ngerti IT, desain grafis, dia dia tahu cara belajar full stack dari end to end dan seterusnya gitu ya. Dan contoh yang di Saudi misalkan ya PMI di perhotelan dia punya bisa kurs bahasa Arab, kurs bahasa yang lain. Jadi dia bisa apa namanya? Oh, multi skill nih, multi talent nih kayak gitu. Jadi jangan pernah puas pekerjaan kita sekarang, apapun itu, bahkan teman-teman yang di sektor perumahan, belajar apapun itu teman bisa. Iya, tambah skill, tambah skill. Jangan sampai waktu kita terbuang ya sia-sia. Nah, ini fitur AI ya. Nilainya gede banget, luar biasa. Potensinya nilainya gede banget. Gitu. Terus dari teknologinya apa aja tuh dari mengenali image, ya, gambar, ya, klasifikasi, dia meningkatkan performa sebuah sistem itu ya untuk meningkatkan efisiensi untuk memprediksi termasuk kita yang suka nge-prompt di ChatGPT bikin gambar bikin video ini bagian dari ini semua nih nah ini nilainya atau value gede banget nilai nilai uang jadi kalau teman-teman apa namanya punya sambilan ya bisnis atau usaha ya yang pakai AI ini insya Allah sangat potensial banget. Nah ini gunanya komunitas ini di kita sama-sama punya potensi. Yuk apa yang punya potensi barang kita pelajari kita praktekkan insya Allah buat kebaikan buat semua. Nah, ini contoh karya Kang Jenal ya di grup Insan AI. Ini semua lewat Chrome. Oke. Ini sekalian iklan tanggal 22 Agustus ya ada acara di SC 18 acara 17-an. Jadi eh, bagaimana sih AI di level ngulik-ngulik harian? Nah, nanti saya kasih tunjuk ya. Oke, ini saya share dulu sebelum masuk ke demo. Saya perlihatkan AI di level riset itu seperti apa sih kalau kita hariannya ngulik-ngulik. Nah, ini. Ini contoh saya sedang riset development produk pengembangan AI ya di untuk Javate Automation. Javate Automation itu startup saya di Bekasi di bergerak di dunia industri. Nah, jadi yang kalau pakai apa yang udah ChatGPT itu kan udah kita udah pakai interface aja ya, udah ada aplikasi, kita udah ngeliat check-upnya aja. Tapi di level kalau kita yang R&D, research and development, kita tuh ngulik coding gitu ya. Kayak gini-gini nih. Nah, ini contohnya dari scratch lah ya. Nah, dengan Python programming ya. Ngapain ini kita ini contoh-contoh pekerjaan saya ngedevelop barang teman-teman Javate untuk memprediksi value energi listrik di sebuah pabrik di berbagai dengan berbagai device. Contohnya ini device-nya ada banyak ya, ada puluhan. Nah, jadi kalau dalam sekian waktu berapa menit ke depan berapa sih nilainya? Itu contohnya tuh. Ada 0,96 ya waktunya tipis-tipis. Ini contoh contoh di level riset nih, di level kita lagi apa ngembangin produk development. Nah, kayak gini. Jadi ibaratnya bahasa jeroannya ini loh kayak gitu ya. Dari apa namanya? Dari scratch-nya ya, kita programming nanti hasilnya ini gitu. Ini contoh untuk memprediksi nilai value gitu. Kan prediksi itu ada kita nilai, berupa gambar, berupa teks, bahkan berupa video. Nah, itu semua prediksi misalkan. Nah, ini contoh di level industri yang kepake banget. Dan bagaimana kita terus
mengejar apa namanya kebutuhan pasar, market, kebutuhan bagaimana customer pengen apa namanya solusi yang cepat, solusi yang lebih efisien, ya solusi yang lebih terkini. Nah ini kita terus catch up, ya belajar dan bagaimana bikin solusi yang sesuai tepat guna untuk industri. Hmm. Ini contoh contoh aja ya. Ini masih dalam under development. Insya Allah mohon doanya untuk supaya bisa segera selesai. Nanti kita masukkan ke aplikasi kita, bisa tinggal klik, dapatlah value-nya. Itu insya Allah. Itu kurang lebih sekalian apa namanya tipis-tipis. Oh tadi mohon maaf satu lagi. Tadi yang chatpdf.com ya. Chatpdf.com tadi saya mau ngasih unjuk. Sebentar. Chat PDF. Jadi chat PDF ini ngebantu banget buat teman-teman mahasiswa, pekerja, pokok siapapun ya, buat ngebaca teks eh, dalam PDF. Nah ini saya share lagi. Hmm. Hmm. Nah, ini dia. Nah, ini contoh yang tadi nggak ke record. Ini ada 41 halaman. Saya sudah upload aja PDF ya, chatpdf.com contohnya. Ini nggak bantu banget buat teman-teman belajar. Jadi contohnya di sini eh, tadi yang paper dari yang working with AI, measuring the occupational implication of generative AI. Jadi implikasi AI generatif, AI yang mengkreasi sesuatu itu namanya generative AI ya. Langsung aja saya tanya, jelaskan dalam bahasa Indonesia inti dari paper. Langsung dijawab. Terus pekerjaan apa aja? Terus pekerjaan apa aja yang relatif aman dan nggak aman? Nah, di sini yang relatif digantikan AI itu di bidang administrasi, penjualan komunikasi, ya, sosial media, admin. Terus yang relatif aman itu ya, itu yang kuli-kuli ya, mohon maaf nih komponen besar ya, dia konstruksi. Terus yang sifatnya keahlian ya, terus termasuk misalkan guru olahraga. Guru olahraga itu akan sangat sulit atau akan sangat mahal kalau digantikan oleh robot misalkan. Nah, makanya guru termasuk kayak seperti itu yang skill-skill yang hanya manusia, maka itu relatif aman. Ini contoh-contoh. Ini poinnya adalah banyak terus cari referensi, baca paper jurnal ya, supaya kita tahu oh perkembangan apa sih yang sekarang kayak gitu. Sekian untuk sharing sore ini. Insya Allah ke depan kita akan banyak diskusi, banyak webinar. Teman-teman yang minat untuk memperdalam lebih dalam lagi dari kita mau buka nanti ada yang dari dasar, lanjutan nanti akan dibawakan Pak Angger ya, AI dengan Azure. Kalau yang mau dari nol banget, scratch ya, dari Python nanti bisa sama saya ya dan seterusnya. Nanti terus aja stay tune di WhatsApp grup Insan AI Community akan banyak kejutan-kejutan dan program yang menarik buat teman semua, insya Allah. Terima kasih, jazakumullah kasir. Kita buka sesi pertanyaan. Saya kembalikan ke Bu Rahma. Baik, terima kasih Pak Haji. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita hari ini, Pak Angger dan Pak Haji. Semoga menambah wawasan kita semua dan juga menambah semangat kita untuk meningkatkan ya, untuk upgrade skills kita terutama di bidang teknologi yaitu AI ya. Kita buka untuk tiga penanya, diutamakan yang raise hand, boleh silahkan angkat tangan atau boleh ketik di chat. Bapak, ada Bapak Surga dan Bapak Gito ya, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ada Pak. Suryo, Mbak Rahma. Oh, namanya Suryo, oke. Ya, Suryo Ganesha, ya. Suryo Ganesha, oke. Terima Kalau di Zoom julukannya gitu. koreksinya. Ini saya sederhana banget sih, karena kan saya pemakai pemula AI ya.
Jadi pertanyaannya ada dua. Yang pertama, gimana cara menghilangkan ini hallucination tuh? Itu bikin frustasi di AI ya. Kita udah berharap pakai AI itu meningkatkan productivity, cuma dia masih suka bikin halusinasi gitu. Jadi soalnya kita udah pakai dia untuk ya sederhananya summary aja gitu ya. Kita harus cek lagi gitu kan. Takutnya dia malah nambahin gitu yang berhalusinasi yang nggak ada di teks sumbernya gitu kan. Padahal kita kan pengen dia cuma summarize aja. Terus eh, gitu gimana cara menghilangkan halusinasinya dan seberapa ini ya tingkat kepercayaan AI itu bisa kita percaya gitu dia yang dia sampaikan tuh benar gitu informasinya. Saya beberapa kali nanya beberapa bidang ya, termasuk tentang agama gitu kan. Sengaja saya tes gitu ya, baik GPT, DeepSeek, semua yang saya tanyain Copilot, Gemini, sekarang ada Claude ya macam-macam. Eh, Terus saya bandingkan jawabannya dengan jawaban benar-benar narasumber yang expert yang di bidang tersebut, ya ternyata ada salah gitu. Jadi kita bingung nih, aduh gimana sih? AI kan harusnya membantu kita ya lebih produktif, lebih cepat gitu dapat jawaban gitu. Kalau gitu ya mendingan kita kembali ke expert ke manusia dong yang orang beneran gitu kan. Karena mereka sering bikin salah, bikin halusinasi gitu. Padahal harapannya mereka bisa mempercepat pekerjaan kita gitu. Soalnya saya termasuk yang agak khawatir sama AI gitu akan menggantikan pekerjaan saya karena pekerjaan saya terkait dengan tulisan ya. Dengan produk saya itu kebanyakan tulisan dan AI itu sudah ya sebagian besar menggantikan gitu. Tapi ya saya sekaligus senang juga gitu ternyata ya nggak pinter-pinter banget gitu. Jadi masih harus diverifikasi. Jadi masih perlu saya nih role saya masih ada untuk memverifikasi hasil AI gitu. Nah, itu sih pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua boleh ya. Yang kedua karena saya fokusnya menulis ya, saya grafis nggak jago gitu. Nah saya pengen tuh ada AI yang bisa bikin eh, e-poster lah gitu. Dengan gampang gitu kita cuma bilang, saya mau bikin event ini, pembicaranya ini, terus fotonya udah ada, saya pengen desainnya kayak gini. Itu yang mana ya yang paling bagus ya? Sudah jadi e-posternya gitu. Dengan prompt yang kita masukin tadi, dengan picture, semuanya yang kita masukin, dia udah jadi satu e-poster yang menarik, yang desainnya mind blowing kalau bisa ya. Nah itu yang mana ya tools yang paling bagus tuh. Termasuk juga untuk slide juga ya, kadang-kadang bikin slide juga. Mungkin sekalian gitu mana yang paling bagus kalau slide itu karena saya lihat ada berapa ya berbayar ya cuma kok ya, saya coba yang nggak berbayar gitu kurang memuaskan juga hasilnya ya gambarnya nggak seperti yang kita inginkan gitu. Terus ya boleh dibilang saya belum happy sih dengan tool AI yang ada sekarang ya mungkin karena saya masih pakai yang gratisan gitu ya jadi mungkin ada saran dari para narasumber gitu dari Bang Aji dan Bang Angger gitu. Apakah mungkin Copilot bisa melakukan itu? Saya nggak tahu juga karena saya belum explore banyak gitu karena saya masih banyak apa ya terlalu banyak pakai yang saya nggak fokus ke satu AI gitu. Saya banyak pakai beberapa gitu dan masih melihat belum ada yang maksimal lah ya menurut saya gitu. Mungkin ada ada pandangan dari narasumber kedua narasumber. Baik, terima kasih Pak Suryo. Kita ke penanya kedua dulu ya sekalian. Pak Gito, silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Aji, Mas Angger, dan teman-teman semua. Ini saya kira forum yang sangat bagus. Alhamdulillah, sekarang misalkan ada masalah bisa kita diskusikan. Jadi, untuk present sebuah chatbot ke mobile, karena customer kami mobile, dari lingkup yang kecil dari departemen kami, bukan secara enterprise chatbot untuk semuanya, tapi secara lingkup kecil dalam departemen kami. Jadi chatbot ini dia bisa semacam mungkin kalau dari sisi operator kita bisa tahu KPI macam accessibility, retenability, availability secara real time dalam agregasi hourly boleh daily. Yang kedua, waktu mengintegrasi, mungkin Mas Angger udah tahu ini, kami kemarin menggunakan virtual agent dari Microsoft Cloud. Dari tahun lalu kami mencoba untuk mengutilisasi virtual agent untuk membaca database dari vendor, kemudian kami simpan di on-premises database, kami proses pakai SQL, kemudian kami pass ke cloud untuk dibaca virtual agent. Jadi nanti di situ semua users
yang install virtual agent ini bisa mengakses, misalkan dia mau tahu site ini availability-nya berapa, KPI berapa, atau event ini berapa KPI-nya, macam itu. Jadi kalau ada isu, dia secara cepat bisa eskalasi ke departemen terkait di mana saja dan kapan saja. Itu satu. Kemudian yang kedua, beberapa waktu lalu kami integrasikan dengan LLM untuk prompting yang lebih enak didengar. Soalnya kalau virtual agent kan dia lebih sedikit kaku ya. Jadi karena apa, ada semacam flow-flow yang agak kaku, nggak kayak LLM. Jadi kalau pakai LLM kita bisa semacam chat sama LLM untuk summarize. Dari LLM itu kita train dengan data kita, oke. Kemudian dia bikin summary kepada user yang menanyakan ke agent tersebut. Terus waktu kami present ke customer, dia bilang dia ada feedback bahwa untuk lingkup departemen, dia takut kalau datanya itu dipublish ke cloud. Jadi di cloud ini data takutnya dia bisa diakses dari mana aja, kita nggak tahu servernya di mana atau dia deploy simpan datanya di mana, kita nggak tahu. Yang kedua, jadi kalau di chatbot ini, misalkan kita train dengan LLM, mereka itu takut kalau jawabannya itu digunakan oleh departemen lain, sehingga dia jawabannya tidak terkontrol jadinya. Jadi misalkan dia ada informasi sensitif untuk satu departemen, dia bisa menjawab untuk hal-hal lain yang mungkin nggak boleh diketahui oleh departemen lain, karena mungkin informasinya masih terbatas ya, belum terverifikasi. Jadi mereka bilang untuk chatbot ini, dia minta untuk dibuat di on-premise semua, 100% di on-premise. Jadi kan saya juga bingung nih. Soalnya kan untuk bisa memproduksi agent ini kan kita harus integrasi ke misalkan semacam tadi virtual agent di cloud ya. Sementara dia pengennya di on-premise. Jadi ini yang jadi masalah satu. Saya juga belum bisa jawab untuk ini. Jadi misalkan kita mau bikin on-premise, kita mesti butuh server dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk trainable model, jadi kita harus download, dan mungkin kapasitas dari hard drive dan memori GPU mungkin harus besar juga. Mungkin mereka harus invest di server macam ini. Sementara mereka pengennya masih gratis karena ini masih dalam tahap prototype. Jadi itu challenge dari kami. Apakah mungkin ada solusi macam ini? Misalkan Mas Haji pernah ada atau Mas Anggir ada customer lain dan yang menghadapi masalah seperti ini, kira-kira solusinya memang harus kita jelaskan ke mereka yang secara detail, kita berapa persen kita di on-premise, berapa persen kita di cloud, atau mungkin kita bisa create user atau gimana? Ada nggak misalkan dari customer lain yang pernah mengalami hal yang sama? Itu saja ya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Dito. Oke, kita cukupkan ya pertanyaannya. Ada satu lagi di kolom chat, tapi nanti kita baca terakhir. Silakan untuk pertanyaan pertama mungkin Pak Haji bisa jawab. Yang dari Pak Suryo atau Pak Angger. Oke, izin yang pertama dulu ya. Ya, Bismillah. yang Yang pertama. pertama terkait dengan halusinasi. Ya Pak Suryo, Bang Suryo ya. Iya, betul. Ya, halusinasi. Ini saya ada bahan bagus buat baca bersama. Saya share lagi screen-nya. Oke, kelihatan ya. Itu rate hallucination rate. Jadi ini sebenarnya banyak paper-paper yang menjelaskan ini, tapi kita fokus ke bisa sampel ini dulu ya. Jadi LLM itu, atau saya ulang, large language model, sebuah model bahasa yang besar itu yang, jadi kalau kita mau bayang ini LLM itu apa sih? LLM itu kita ngumpulin nih banyak bahan nih dari PDF, dari apapun ya, buku ya, e-book dan seterusnya, dijadikan sebuah bacaan penuh kumpul ya. Terus nanti kata-kata itu di convert atau diubah jadi kode-kode.
terus diubah lagi oleh pakai coding tadi ya. Jadilah dia sebuah model. Nah, intinya sih gitu ya, singkat bahasa mudahnya. Nah, nanti terus dilatih, ditambah bahan data, ditambah bacaan terus, 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 jadilah LLM, ya singkatnya. Nah, LLM itu banyak jenisnya. Ada yang GPT, ada yang cloud, Grok, terus lama, banyak banget. Ini contoh aja nih. Ini sebenarnya masih banyak lagi. Nah, rate hasilasi ya, itu sekarang hari ini GPT-5 sudah rilis ya. Nah, GPT-4 aja itu 39% halusinasi. Ya, probabilitasnya, rate-nya. Nah, makanya tinggi banget. Ada yang 39, ada yang 37, 32, sampai 15. GPT-5 belum ada karena baru banget rilis. Mungkin nanti akan dicek lagi oleh para researcher. Nah, artinya itu mau LLM secanggih apapun, tetap ada halusinasi. Nah, artinya apa? Teknologi manusia nggak ada yang sempurna. Ya gitu, itu pertama. Kedua, makanya kitanya harus pintar milih-milih informasi. Harus pintar-pintar mengcompare. Oh, kalau dari ini, dari ChatGPT ini hasilnya ini. Kalau dari ini. Jadi pintar-pintar kita milah-milah memilah informasi input yang kita dapat. Nah, dari situ. Jadi makanya pesan AI etik yang ada nanti namanya cabang apa namanya, cabang ilmu AI etik ya, di cabang AI. Nah, salah satu cabang AI etik itu kita jangan plek ketiplek dapat AI, dapat jawaban AI terus kita pakai gitu. Nah, itu bahaya banget. Kita harus baca, kita harus ulang, kita cek lagi. Kalau kita edit terus seterusnya. Artinya jangan sampai plek ketiplek tinggal kopas, itu bahaya. Jangankan kita ya, itu researcher yang di Singapura aja NUS itu udah ketangkap basah ketika dia submit jurnal itu Kopas salah satu, jadi dia bikin prompt itu ke Kopas itu sama isinya kan tensin bikin jurnal. Ah, ini artinya itu nggak sesuai AI etik, nggak sesuai etika ya, karena AI harus punya kitanya harus punya etika pakai AI. Kita harus cross check lagi, periksa lagi kayak gitu. Eh, supaya daya analisis kita tetap tetap bekerja gitu. Itu untuk menjawab halusinasi. Jadi kejawabannya nggak ada AI yang sempurna, tinggal kitanya yang menggunakan atau mengkomparasi gitu ya. Lagi-lagi ini hanya asisten ngebantu kita untuk mendapatkan solusi atau jawaban yang ingin kita kita dapat kayak gitu. Oke, yang kedua apa ya, Bang Suryo ya? Yang kedua, bikin e-poster dan slide yang paling bagus lah. Oh, oke. Banyak ya, sebenarnya banyak, tapi eh, kita nggak ke bagian brand produknya, tapi saya lebih mengencourage teman-teman untuk mengcompare dari banyak tools yang ada gitu ya. Kalau saya pribadi jujur pakai Canva ya, Canva tuh pengembangannya cepat sekali, dari yang cuma bisa drag and drop, tapi sekarang dia bahkan udah terembed AI gitu ya. Kalau pengalaman saya pribadi, kalau pakai poster-poster itu AI bagus banget AI ya. Kalau generate yang gratis yang lumayan bersih itu Bing Image itu kalau menurut saya ya. Nah, tinggal teman-teman apa namanya, punya user experience-nya di mana. Kalau di video ada yang pakai VO cuma berbayar, tapi patut ya oke lah gitu ya. Ada video, saya lupa linknya tuh banyak banget. Kita bikin video marketing dari AI, kita tinggal prom aja atau buat buat jualan misalkan. Nah, gitu. Jadi lagi-lagi tiap tools itu terus terus battle, terus bertarung. Kadang hari ini dia menang, besok dia kalah dan seterusnya. Kayak gitu. Lanjut untuk Lanjut, pasangan kalau tambahan silakan. ya mungkin Pak Agir bisa tambahan untuk AI yang bagus untuk e-poster dan slide. Ya, Masih sorry. oh, Ya, eh, mungkin kalau dari saya jawabannya akan subjektif kali ya. Kalau saya ditanya, saya akan jawab Copilot gitu. Tapi mungkin nanti teman-teman boleh coba sih yang lain gitu ya. Karena sekarang memang banyak gitu kan AI yang ada di pasaran. Beberapanya tadi disebutin sama Mas Aji gitu ya. Seperti itu sih Mbak Rama. baik. Untuk pertanyaan kedua, boleh langsung ke Pak Agir gimana Pak? Oh iya, Kayaknya Iya, detail sekali. iya Mas.
Mas Gito ini senior saya sebenarnya. Iya. Sama-sama kita juga belajar Mas Anggir. Pengen belajar sama Eh, Mas Anggir nih. eh, ya makasih Mas Gito. Iya, ini sebenarnya case yang dialami Mas Gito banyak sih alami juga oleh customer-customer saya gitu kan ya. Karena kan customer saya juga enterprise komersial gitu. Nah, memang eh, banyak tuh ditanya gitu. Jawabannya mungkin untuk pertanyaan pertama gitu kan. Eh, si customer takut nih untuk memakai AI yang ada di Microsoft Azure misalnya di cloud gitu ya. Nah, jawabannya sebenarnya gini. eh Selama kita pakai service yang berbayar gitu kan ya. Contohnya misalnya Microsoft Azure. Jadi Microsoft Azure itu kan dia punya subscription gitu ya. Kita langganan lah gitu ya. Terus kita dibikinin tenant. Nah, itu ada garansi bahwa eh, data yang kita passing ke Azure itu nggak akan digunakan oleh tenan yang lain gitu. Dan itu ada di statement di Microsoft website documentation gitu. Mungkin nanti kalau eh, ngobrol sama teman-teman Microsoft Saudi eh, bisa tuh minta gitu kan dokumentasinya. Itu yang masalah data privasi, data sovereign apa namanya? AI sovereign ya kita biasanya bilang gitu. Eh, Terus em, untuk permintaan yang on-prem ini memang banyak sih. Di Indonesia juga banyak gitu karena kan mereka udah punya nih infrastruktur gitu. Mereka mau pakai cloud lagi, mereka ngerasa rugi gitu kan. Oh, ngapain kita pakai cloud lagi orang kita udah punya gitu kan. Em, Sebenarnya gini, em, kalau kita mau pakai eh, mau develop model yang ada di on-prem itu bisa-bisa aja sebenarnya kan pakai namanya bring your own model gitu. Cuman yang jadi pertanyaan nanti kita harus maintain sendiri nih developmentnya gitu. Dan itu butuh infrastruktur yang sangat besar gitu kan ya. Em, Misalnya dia butuh server gitu, servernya itu harus punya capability GPU misalnya GPU-nya yang sekian besar gitu. Nanti belum lagi kita udah punya model, si modelnya itu kan harus di retrain ulang gitu ya. Nah, ini ada nggak nih orang yang memaintain gitu untuk retrain? Padahal proses untuk melakukan retraining model itu butuh resource consumption yang sangat besar gitu. Nah, itu nanti yang perlu dipikirin sih sama dalam hal ini mungkin di apa namanya um, Mobile atau STC gitu ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Eh, Jadi sebenarnya walaupun kita eh, bikin nih AI aplikasinya di on-prem gitu, datanya tetap di on-prem kan tadi ya Mas, SQL misalnya gitu. Terus AI aplikasinya juga di on-prem. Nah, si AI aplikasinya itu sebenarnya manggil manggil ini aja, manggil AI model yang ada di cloud gitu. Dalam hal ini Azure gitu kan ya. Nah, sementara datanya itu stay di on-prem gitu. Jadi datanya tuh nggak dibawa ke cloud gitu ya. Kecuali kecuali memang kita upload gitu ke cloud. Contohnya mungkin kayak proses RAG gitu ya. Kita bikin dokumen knowledge. Nah, dokumen knowledge-nya perlu kita upload ke misalnya ke Azure Storage gitu. Nah, itu baru datanya dikirim untuk keluar gitu. Tapi kalau cuma manggil AI model endpoint itu sebenarnya dia datanya stay di on-prem gitu. Kayak gitu. Ya, Em, bagus. Yang pertama tadi yang itu bagus tuh. Jadi saya baru tahu kalau misalkan kan itu Mas Anggir tadi bilang itu tergantung dari subscription ya untuk yang solusi pertama tadi ya. Jadi ya. setelah setelah dari misalkan ada LLM modelnya kita train pakai database kita train. Jadi misalkan itu habis, misalkan subscription habis itu model nih bakal hilang juga kan, pasti bakal hilang ya. Eh, Atau dia masuk ke database Microsoft nih. Ya itu yang bahaya. oh, subscription-nya habis enggak, Mas? Dia tetap stay di on-prem. Kalau subscription-nya habis, dia nggak bisa consume token namanya, token AI. Jadi kalau kita manggil AI itu kan dia mengkonsumsi token ya namanya. Nah, tokennya itu di limit gitu.
Nah, paling nggak bisa aja LLM-nya nggak bisa jalan. Tapi ininya datanya nggak dibawa ke atas ke cloud. Berarti itu yang trainable sudah ditrain tadi nggak mungkin dipakai orang lain ya, orang apa Betul, Mas. departemen lainnya. Iya. Iya. Dan itu kalau kita cari di ininya ada kok di dokumentasinya gitu ya. Saya yakin di cloud yang lain juga seperti itu sih harusnya. Baik, baik. Eh, Terima kasih. Ya. iya. Terus tadi yang masalah apa namanya em, security itu ya data antar departemen gitu kan takut kalau datanya dibaca oleh departemen lain gitu. Nah kebetulan saya juga baru dapat pertanyaan yang sama gitu dari customer saya di Indonesia gitu kan. Eh, jadi misalnya saya punya data gitu, data penjualan produk di regional satu sama regional 2 gitu ya. Kemudian regional satu produknya apa, kemudian revenue masing-masing produk itu berapa gitu di masing-masing region. Nah, terus saya punya user gitu ya, user A, user B. Nah, user A ini levelnya mungkin engineer hanya boleh ngakses regional satu misalnya. User B itu eh, levelnya mungkin eh, direktur gitu dan dia boleh mengakses semua regional misalnya. Nah, untuk case yang semacam itu memang perlu ini customisasi yang boleh dibilang pro coding kalau kita sebutnya pro coding gitu Mas. Jadi di sisi UI chatbotnya itu nanti kita eh, aplikasikan itu yang namanya RLS sama CLS gitu kan ya. Row level security sama column level security gitu. Jadi nanti eh, usernya yang login itu dia akan dibaca dulu tuh dia role-nya sebagai apa, sebagai engineer kah atau sebagai direktur kah gitu. Nah itu memang nanti akan banyak mainan di coding gitu, programming di UI-nya gitu Mas gitu. Iya, benar-benar. Tadi kemarin tuh saya juga mau jawab macam itu ke customer. Jadi Iya, untuk bisa akses ke virtual agent, jadi dia harus login dulu paling enggak. Ini siapa sih iya, ini orang ini? Jadi misalkan dia bukan dari departemen kita, kasih aja dia yang generic AI apa dari chatbot itu kan kita bisa apa centang itu ya. Dia mau mm, mau kasih itu atau dari trainable dari kita data kita. Itu saya kira juga solusi oke itu bagus. iya Baik, terima gitu kasih. gitu Mas. Sama-sama Mas gitu. Terima kasih jawabannya Pak Munir dan juga kepada Pak Surya dan Pak Gito yang sudah bertanya. Kita pertanyaan terakhir dari Kang Dudung di AXA. Insan AI ini apakah memberi wadah untuk memanfaatkan AI yang sudah ada atau wadah untuk memahami cara membuat platform atau aplikasi AI atau bahkan membuat platform atau aplikasi AI? Silakan dijawab Pak Aji. Mohon maaf Bu Rahmat, mohon diulang dari gimana? Insan AI ini apakah memberi wadah untuk memanfaatkan AI yang sudah ada atau wadah untuk memahami cara membuat platform atau aplikasi AI atau bahkan membuat platform atau aplikasi AI? Oke, siap, terima kasih. Pertanyaan dari siapa ini? Kang Dudung di AHSA. Oh, Kang Dudung. Oh, siap. Kemana ada Mang Kang Dudung? Alhamdulillah. Jadi, Insana ini lebih kita gabungin banyak teman-teman yang minat di AI. Nah, setelah kita gabung, makanya saya mendorong teman-teman isi form. Nah, teman-teman butuhnya apa nih? Gitu. Teman-teman mau bikin aplikasi, oke. Nanti kita hadirkan pakar-pakar yang jago di aplikasi AI. Teman-teman mau bikin platform, oke gitu ya. Nah, termasuk Pak Angger nih di platform Azure, kayak gitu. Teman-teman mau belajar dari nol, oke, kayak gitu. Jadi di sini kita menggabungkan mau teman-teman pekerjaan apapun, mau di perumahan, mau sopir, mau di pelajar, mahasiswa, mau di perkantoran. Nah, ayo kita sama-sama gabung ya. Teman-teman pengen ningkatin skill mana, ayo insya Allah kita banyak resource, kita banyak SDM yang bisa siap bantu teman-teman semua supaya apa? Supaya kita reskilling, upskilling ya. Reskilling tadi ya. Kita belajar baru atau yang udah ada kita tingkatin lagi. Nah, kurang lebih begitu Kang Dudung. Ah, nuhun. Ya, jadi jawabannya insya Allah semua bisa difasilitasi ya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Oke, baik. Bapak Ibu semua, dengan berakhirnya pertanyaan dan tanya jawab tadi ya, kita akhiri pertemuan kita kali ini.
dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim dan juga doa kafaratul majelis subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kehadirannya untuk Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa jalin terus silaturahim di grup WA yang belum masuk boleh Japri ke Pak Haji mungkin ya. Baik. Ya, jangan lupa nanti ada isi form mau diisi ya buat Oh ya, feedback teman-teman semua. iya betul. Nanti silakan dibantu untuk isi formnya. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini dan juga kehadiran Bapak Ibu semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Bu Terima kasih Rahmi, semuanya. Panggar, Pak Haji, Pak Dudung, Panggar, Pak semuanya makasih ya Suryo, Bu Rahma. Pak Naker. Makasih Terima semuanya. kasih Assalamualaikum. sudah memberikan sambutan hari ini.